Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah matematik pengembangan matematika anak usia dini yang akan dibahas adalah tentang matematika permulaan. Jadi pada minggu lalu itu sudah dibahas tentang konten matematika yang dikeluarkan oleh NCTM dan juga Kemendikbud. Untuk mata kuliah ini kita berpatokan pada Kemendikbud ya. Jadi yang akan dibahas adalah konsep matematika, 8 konsep matematika yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Oke, kita mulai pada materi. Jadi, apa sih yang disebut dengan matematika permulaan? Matematika permulaan merupakan kemampuan yang dapat dikuasai oleh seorang anak dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah deskripsi singkat dari matematika permulaan. Nah, jadi dalam matematika permulaan itu yang seperti yang sudah kita bahas minggu lalu itu ada 8 konten. Yang pertama mencocokkan, yang kedua mengelompokkan atau klasifikasi, yang ketiga seriasi, keempat geometri, kelima pola, 6 bilangan, 7 grafik, dan yang terakhir adalah pengukuran. Jadi pada setiap pertemuan itu akan Ibu bahas 2 konten ya. Jadi lebih detail pada konsep matematika mencocokkan dan mengelompokkan atau klasifikasi. Oke, kita masuk pada mencocokkan. Apa sih itu konsep mencocokkan pada anak usia dini? Nah, jadi mencocokkan adalah konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan, misalnya kesamaan desain atau warna. Kemudian, mencocokkan merupakan konsep korespondensi satu-satu. Nah, apa sih itu korespondensi? Korespondensi itu kemampuan untuk mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya. Jadi, satu benda hanya memiliki satu pasangan. Nah, oke. Kemampuan mencocokkan itu merupakan konsep matematika yang paling awal yang harus dikembangkan dan merupakan bentuk dasar dari perkembangan kemampuan berpikir logis. Jadi dasarnya itu kita harus mengajarkan anak konsep mencocokkan terlebih dahulu sebelum kita beralih pada konten-konten yang lainnya. Nah, kemudian kegiatan mencocokkan itu dimulai dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan objek atau benda. Oke nih, contohnya seperti ini ya. Mencocokkan bentuk. Kemudian ada mencocokkan warna. Itu ya. Jadi ini adalah salah satu konsep matematika untuk mengajarkan mencocokkan pada anak usia dini. Selanjutnya nih ya, ada yang gambar bunga ini adalah refleksi ya, gambaran pantulan. Jadi mencocokkan pantulan atau simetris dari bentuk bunga. Kemudian ada rainbow number match. Jadi dia mencocokkan nomor yang sama. Seperti itu ya konsep mencocokkan. Jadi bisa mencocokkan warna, bentuk, simetris, banyak lagi konten-konten, materi-materi, kegiatan-kegiatan yang bisa dicontohkan atau diajarkan untuk mengajarkan konsep mencocokkan pada anak usia dini. Selanjutnya yang kedua adalah mengelompokkan atau klasifikasi. Apa itu mengelompokkan? Nah, jadi konsep matematis dari mengelompokkan adalah anak mengelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi ada beberapa kategori dalam mencocokkan dalam mengelompokkan ya, dalam mengelompokkan pada anak usia dini. Jadi yang pertama adalah mengelompokkan jenis yang sama. Misalnya kendaraan. Apa saja nih kendaraan? Ada
motor, mobil, bis. Nah, itu dicocokkan. Itu jenis yang sama ya. Misalnya jenis buah yang berwarna merah, jenis buah yang berwarna kuning, terus jenis buah yang berwarna ungu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ukuran. Jadi mengelompokkan ukuran yang sama. Misalnya wadah besar ya. Wadah besar dikelompokkan dengan yang besar. Wadah yang sedang dikelompokkan dengan yang sedang. Yang kecil dikelompokkan dengan yang kecil. Setelah ukuran, ada mengelompokkan yang namanya bentuk. Bentuknya bisa bentuk geometris seperti segitiga, lingkaran, persegi, dan geometri dasar yang lainnya. Selanjutnya setelah itu ada mengelompokkan yang namanya warna. Jadi anak diajak untuk mengelompokkan warna merah, warna kuning, warna biru, dikelompokkan tuh, jangan sampai pengelompokannya itu tercampur. Jadi harus sama, merah-merah gitu. Kemudian ada mengelompokkan material. Jadi mana alat permainan yang berbahan kayu, mana alat permainan yang berbahan plastik, kertas, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada tekstur. Jadi anak mengelompokkan benda, mainan, atau apapun yang teksturnya halus di sebelah kiri misalnya. Tekstur yang kasar kita kelompokkan di sebelah kanan. Terus ada lagi pola. Pola garis, silang, kotak. Nah, jadi pola itu banyak ya. Selanjutnya itu fungsi. Misalnya perkakas. Perkakas itu kan alat-alat tukang ya, seperti obeng, palu, paku. Nah, itu dikelompokkan mana yang perkakas, mana yang alat tulis. Ada pulpen, pensil, kemudian ada krayon gitu ya. Pakaian, mana pakaian untuk pergi ke sekolah, mana pakaian untuk di rumah. Jadi gitu ya, pengelompokan. Jadi mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ini adalah salah satu contoh mengelompokkan berdasarkan bentuk ya. Mana yang bentuk lingkaran dikelompokkan semua, mana yang berbentuk persegi, mana yang berbentuk segitiga. Nah, selain kita membuat alat permainan untuk konsep mengelompokkan, kita juga bisa memakai alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dapur. Seperti contohnya nih ya, mengelompokkan bumbu-bumbu, mana bawang merah, bawang putih, kemudian mana cabai. Jadi sebenarnya hal-hal yang sederhana di rumah itu bisa digunakan untuk mengajarkan anak usia dini itu konsep matematis gitu. Jadi nggak harus selalu kita buat mainan yang mahal, kita beli mainan yang mahal, buat sendiri secara sederhana pun bisa. Ini adalah mengelompokkan berdasarkan warna. Jadi dikelompokkan ya, mana warna yang merah, biru, dan kuning, seperti itu. Nah, di sebelahnya itu ada gambar mengelompokkan hewan berdasarkan tempat dia hidup. Mengelompokkan hewan yang hidup di laut, kemudian yang ada di darat, dan yang terbang di udara. Seperti itu ya konsep dari mengelompokkan. Oke, itu sudah 2 konten yang dibahas, 2 konten matematis yang dibahas. Maka tugas yang harus kalian kerjakan adalah buat kegiatan dengan konsep mencocokkan dan mengelompokkan untuk anak usia dini dengan menggunakan bahan alam atau bahan bekas. Nah, jadi tugasnya ini dikerjakan hari ini. Pada minggu depan kalian kumpulkan tugasnya dengan bentuk video kegiatan yang kalian sudah buat. Oke. Kalau ada materi yang belum dipahami, kita akan berdiskusi langsung di grup WhatsApp.
Oke, kita cukupkan ya materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.